Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR Code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih, kita bersyukur dalam anugerahnya Tuhan memanggil kita untuk kembali beribadah kepadanya. Kami menyambut saudara sekalian dimanapun saudara berada, mari kita bersehati beribadah bersama. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama, masa pranatal. Advent yang berarti penantian. Kita sebagai umat Tuhan diajak untuk merenungkan kembali kelahiran Kristus yang memberi pengharapan kekal bagi setiap kita. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Fri Suhandi dari Gereja Kristen Kalam Kudus Solo. Terima kasih untuk Pendeta Fri Suhandi atas pelayanannya di dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari bawa diri kita untuk datang kepada Tuhan dengan penuh syukur dan penuh pengharapan kepada Kristus. Selamat beribadah.
Shalom jemaat sekalian, diberkatilah saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita mulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebab dialah Allah yang layak menerima pujian dan hormat dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berilah hormat hanya bagi Dia, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Bacaan bertanggapan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Sebab hanya Dialah Allah yang layak dipuji. Mari dengan segenap hati dan kerinduan kita angkat suara kita. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
dipuji, ku kagumkan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami masih boleh beribadah bersama umat-Mu. Kiranya Engkau yang mau mengampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat, sehingga kami boleh dilayakkan untuk beribadah. Sertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga melalui ibadah ini, iman dan pengharapan kami boleh sekali lagi diteguhkan, dan kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menghadapi hari-hari di depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Inilah berita anugerah yang terambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama, yang disebut juga sebagai Minggu Pengharapan. Sungguh penantian akan Kristus itu memberikan pengharapan kepada kita. Oleh karena itu, mari bersama kita bersuka cita, sebarkan berita baik pada semua orang bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir dan menyelamatkan umat manusia. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Mari bersama kita pujikan. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Bersukacitalah,
bersukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya di dalam Kristus kita menemukan harapan kekal. Hanya di dalam Dia kita dapat bertahan melewati masa pandemi ini. Mari kita kembali menaruh harapan kita kepadanya. Saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
Mari, saya mengajak setiap kita untuk bergandengan tangan bersama suami, istri, anak, keluarga kita yang sedang beribadah bersama. Kita mau mengambil bagian dalam doa syafaat. Mari dengan bersehati kita berdoa bagi bangsa kita, gereja kita, dan keluarga kita. Mari dengan membuka suara kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami mau bersehati berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang mau memberi hikmat bagi para pemimpin bangsa, sehingga setiap kebijakan yang diambil boleh menolong rakyat Indonesia untuk boleh melewati masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, terutama bagi para majelis dan hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan program-program tahun depan. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap program yang ada nanti boleh menolong jemaat Tuhan untuk semakin bertumbuh iman dan kerohaniannya. Kami juga mau berdoa bagi keluarga kami, kiranya Tuhan yang mau menolong setiap anggota keluarga kami, berikan kami cinta kasih, damai sejahtera, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mau menutup doa ini sesuai dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri bersama gereja di sepanjang masa dan abad, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Di malam sunyi nan cerah, pujian menggema, malaikat turun mendekat, peti kecapi mas, damai untuk manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur gelap,
Seluruh dunia akan penuh sejahtera menebus. Seluruh dunia akan penuh sejahtera menebus. Sejahtera menebus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai saudara. Mari kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan, dan sebelum kita membacanya, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu. Sebentar lagi firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan. Mohon hikmat marifat-Mu ya Tuhan menaungi kami sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Berikan telinga dan hati seorang murid kepada kami semua supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan, mampukan untuk menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan. Yang pertama-tama kita membuka Mazmur 133. Mazmur 133. Tema yang diberikan kepada saya hari ini untuk diuraikan adalah tetap mesra atau tetap rukun di tengah-tengah pandemi yang melanda kita. Mazmur 133 berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Satu bagian lagi saudara sekalian, saya rindu mengajak saudara membaca ayat Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 18 hingga 21 berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau saudara membaca ayat 22 pasal 5 ini, selanjutnya sampai pasal yang ke-6, berbicara tentang berbagai-bagai hubungan dari orang-orang yang dipenuhi oleh roh itu. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan tentang tema ini, tetap mesra di tengah pandemi. Tapi sebelum saya menguraikannya, saya mendapat data dari Jawa Timur. Saudara, data dari Jawa Timur, data perceraian dan pernikahan dini di Jawa Timur akibat pandemi ini sungguh sangat mengagetkan saudara sekalian. Kasus perceraian tahun 2019 itu terjadi 8.303 kasus. Sedangkan saudara sekalian selama masa pandemi hingga September 2020, kasus yang harus ditangani tentang perceraian itu adalah 55.747 kasus. Betapa mengerikannya. Di samping itu juga ada kenaikan kasus pernikahan dini.
Tahun 2019 5.127 orang yang menikah dini. Married by accident, menikah karena kejadian sesuatu. Nah, saudara sekalian, sedangkan hingga September 2020 itu ada kenaikan, yaitu menjadi 6.084 orang yang dinikahkan di dalam pernikahan dini. Saudara lihat, saudara sekalian, ngeri ya. Pandemi ini bukan hanya menggoyahkan sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga sendi-sendi kehidupan keluarga. Saudara, kalau kita melihat data perceraian dari 8.303, kemudian saudara sekalian itu 1 tahun 2019. Kemudian dari Januari hingga September 2020 menjadi 55.747 kasus. Saudara, memang tidak heran saudara sekalian. Karena ada satu survei kecil-kecilan juga yang pernah dilaksanakan untuk orang-orang yang sudah menikah di atas 10 tahun ditemukan saudara sekalian. 85% dari mereka yang sudah menikah di atas 10 tahun tidak puas dengan pernikahan mereka. Atau boleh dikatakan tidak bahagia, sengsara karena pernikahan mereka. 10% mereka mengatakan cukupan, bolehlah, lumayan begitu. Hanya 5% yang mengatakan bahwa mereka bahagia di dalam pernikahan mereka. Maka itu saudara sekalian, kalau sekian banyak orang, 85% ditemukan tidak puas dengan pernikahannya. Dan kemudian mengalami sebuah tekanan masa-masa pandemi ini, tidak heran saudara. Kasus perceraian itu semakin meningkat. Nah saudara-saudara sekalian, apalagi saudara di tengah-tengah pandemi ini kedekatan itu semakin dekat, stres itu semakin banyak. Tidak heran terjadi banyak perceraian. Tapi itulah kenyataan pernikahan saudara sekalian. Rasanya begitu mudahnya orang berkata, yuk nikah, yuk cerai. Saudara, itu pernikahan mudah untuk dimulai, tetapi sulit untuk dipertahankan. Mudah untuk jatuh cinta, tetapi begitu sulitnya untuk membangun cinta. Yaitu dengan memelihara kerukunan dan kemesraan hidup di dalam berkeluarga. Saudara, Mazmur 133 ini adalah satu nasihat yang begitu indah bagi kehidupan kita di dalam kita membangun hubungan-hubungan kita. Saudara, Mazmur 133 ini tidak perlu ditafsirkan terlalu sulit. Berkata dengan lugas, saudara, yang mengatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, di mata Tuhan itu bukan hanya baik tapi juga indah. Saudara bayangkan, ini luar biasa saudara ya. Karena apa? Banyak hal-hal yang baik tidak indah kelihatannya. Dan seringkali banyak hal-hal yang indah kurang begitu baik saudara sekalian. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan sungguh alangkah baik dan indahnya. Apa yang baik dan indah di dalam pandangan Tuhan ini? Yaitu jikalau saudara-saudara hidup dengan rukun. Yaitu kalau umat Allah itu hidup bersama dengan rukun. Dan harus kita akui saudara sekalian. Sungguh alangkah baik dan indahnya kalau keluarga-keluarga juga hidup rukun. Kenapa? Karena keluarga itu adalah satu komunitas yang paling terkecil di dalam kehidupan umat Allah. Di situ dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara hidup rukun. Bahkan sampai kemudian diberikan sebuah ilustrasi yang begitu indah. Seperti minyak yang begitu mahal. Yang ketika di dalam pengurapan seorang imam besar itu dicurahkan. Itu meleleh dari atas kepala ke janggut sampai ke leher jubah. Wow saudara, kebaikan dan keindahan itu digambarkan seperti sebuah minyak yang sangat berharga dan sangat unik dipergunakannya. Yaitu untuk penabisan seorang imam. Bahkan kemudian diumpamakan seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Satu aliran-aliran air yang memberikan kehidupan kepada semua yang hidup di gunung-gunung Sion itu. Itu yang dilihat oleh Allah. Sungguh alangkah baik dan indahnya kalau satu komunitas umat Allah itu hidup rukun. Dan karena itu baik dan indah di mata Tuhan, maka kemudian dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara bayangkan berkat di mana-mana itu
perintahkan hadir di tengah-tengah orang yang hidup rukun oleh Allah, sang sumber berkat itu. Bahkan berkat itu bukan berkat biasa saja saudara, tetapi berkat yang berisi kehidupan untuk selama-lamanya. Maka itu saudara sekalian, kita bisa simpulkan dari Mazmur 133 ini. Yaitu bahwa hidup rukun itu adalah wadah yang indah bagi Tuhan untuk ia menaruh berkat kehidupan. Prinsip ini saya kira berlaku di dalam kehidupan kita sebagai suami istri, sebagai keluarga, sebagai gereja dan lain sebagainya. Kalau kita ingin pernikahan kita diberkati dengan kehidupan selama-lamanya oleh Tuhan. Kalau kita ingin keluarga inti kita diberkati. Kalau kita ingin keluarga besar kita diberkati. Kalau kita ingin gereja kita diberkati. Simpel saudara yang Tuhan minta. Hidup rukun. Itu aja saudara sekalian. Jadi jangan pernah berharap tercurahnya berkat kehidupan sejati jika saudara dan saya tidak pernah mau berjuang dan berkorban untuk hidup rukun. Sebab saudara sekalian di atas kerukunan inilah. Kerukunan itu adalah fondasi yang kokoh untuk hadirnya dan bertumbuhnya kemesraan yang kudus di dalam satu hubungan. Tanpa kerukunan tak akan mungkin ada yang namanya kemesraan yang kudus. Maka itu saudara betapa pentingnya hidup rukun di dalam kehidupan kita. Perjuangkan itu saudara sekalian. Maka saya mau katakan, kalau orang yang bijak dia mau memperjuangkan kehidupan rukun di tengah keluarga, maka betapa bodohnya kalau ada keluarga yang suka ribut gara-gara hal yang sepele. Betapa bodoh orang-orang seperti itu. Saudara, satu hari ada cerita seorang kakek dan nenek jalan-jalan di sebuah taman. Mereka orang yang sudah berusia lanjut, seusai makan siang, sore-sore itu sudah mulai agak gelap saudara sekalian. Mereka jalan-jalan di taman menikmati kebersamaan yang menakjubkan. Nah, saat mereka sedang menikmati kebersamaan yang menakjubkan, saudara tiba-tiba lewat segerombolan unggas. Segerombolan unggas itu berlarian, ya memang sekelebat saudara sekalian ya. Dengan suaranya agak sedikit berisik. Kuek, 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 itu yang dominan terdengar saudara sekalian. Nah, pendengaran dan penglihatan si istri memang kurang begitu baik. Berbeda dengan suaminya. Sekalipun sudah berusia, penglihatannya itu masih cukup lumayan baik dan pendengarannya masih cukup baik. Nah, ketika unggas itu sudah lewat saudara sekalian, kemudian si istri itu berkata, "Lihat Pak, itu sekelompok ayam." Nah, karena si suami itu saudara walaupun dia memang tidak melihat saudara itu apakah ayam bercampur dengan bebek atau tidak. Tapi suara yang dominan kuek, 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 kuek gitu loh. Makanya si suami bilang, "Bukan, itu bukan ayam mah, itu bebek." Tapi akhirnya saudara sekalian si istri itu ngotot. Dia berkata begini, "Enggak Pi, aku sekelebat itu benar-benar tadi lihat di depanku, itu ayam." Si suami bilang, "Enggak Ma, itu bebek karena suaranya kuek, 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 kuek." Si istri masih ngotot, dia mengatakan, "Enggak Pak, aku yakin aku melihatnya itu ayam." Si suami mulai darah tingginya agak sedikit naik. Dia mulai membentak dan kemudian berkata, "Ma, suaranya kuek, 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 kuek. Kalau kuek, 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 kuek itu adalah bebek. B-E-B-E-K. Jadi itu bebek." Saudara, waktu dibentak seperti ini, si istri itu hampir menangis dan dengan suara lirih dia berkata, "Sayang, tetapi aku yakin itu ayam." Saudara, si suami yang melihat air mata yang mulai mengambang di telupuk mata istrinya, akhirnya dia teringat bahwa kenapa dia menikahi wanita ini dan menjalani hidupnya sampai tua. Bersama dengan wanita ini. Wajahnya jadi berubah saudara. Wajahnya yang tadi mulai merah padam, si suami ini akhirnya mulai melembut. Dan kemudian berkata dengan mesra, "Maafkan saya ya sayang,
kurasa kamu benar. Yang kamu lihat itu memang ayam. Si istri dengar jawaban itu langsung genggam tangan suaminya dan berkata, terima kasih ya sayang. Dan terdengar suara mengiring pegangan tangan kedua orang yang sudah berusia itu. Kuek, 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 kuek. Si suami pikir dia berkata, siapa yang peduli itu ayam atau bebek. Jangan-jangan juga itu bebek bercampur segerombolan kecil ayam. Bagiku gak penting mau itu bebek kek, mau itu ayam. Yang penting adalah keharmonisan hidupku dengan istriku dapat tetap kunikmati pada sore yang indah ini. Oh saudara sekalian, betapa banyaknya pernikahan yang hancur hanya gara-gara persoalan sepele. Hanya karena masalah ayam atau bebek. Saudara ingat apa yang menjadi prioritas dalam hubungan pernikahan kita. Hidup rukun jauh lebih penting daripada mencari siapa yang benar atau salah untuk hal-hal yang sepele. Saudara, di tengah pandemi seperti ini pasti banyak hal yang menekan dan mengganggu kestabilan emosi kita. Saudara, mari kita berjuang. Jangan suka ribut tentang hal-hal yang sepele. Belajarlah dan berjuanglah untuk hidup rukun seperti yang Alkitab katakan. Ingat saudara sekalian, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Perjuangkan itu. Kita masuk lebih dalam lagi saudara sekalian. Dari mana sebenarnya sumber kerukunan sejati? Oh saudara, harus diakui, mempraktekkan hidup rukun bukan hal yang mudah. Kenapa saudara sekalian? Karena memang harus diakui natur kita sebagai manusia adalah egois. Berpusat pada keuntungan dan kesenangan diri kita sendiri. Itu natur kita. Bahkan saudara sekalian harus diakui, di dalam kehidupan pernikahan pun kita cenderung egois. Yaitu apa saudara sekalian? Kita lebih cenderung untuk mencintai fungsi seseorang daripada pribadi seseorang. Beberapa orang-orang yang sudah menikah kadang-kadang di dalam pertemuan pasangan suami istri saya suka tanya sama mereka. Kenapa sih kok engkau pilih Ci ini jadi istrinya? Kenapa gak pilih yang lain begitu? Si engkau ini sambil malu-malu dia berkata begini katanya. Ya gimana ya Pak, dulu waktu kami bertumbuh masih masa-masa pemuda di gereja harus diakui dia wanita yang paling cantik di mata saya. Ya karena dia cantik makanya saya deketin dia. Bukan cuma cantik Pak, begitu diamat-amati juga pinter masak. Wah kalau masak masakannya enak Pak. Bukan cuma pinter masak loh Pak. Bahkan sejak masa muda dia senang mengajar anak-anak. Wah kalau wanita kayak begini kan saya nikahin Pak. Hidup saya tuh terjamin. Semuanya itu pasti beres. Punya istri cantik, makanan terjamin baik, senang mengajar. Kalau seandainya saya punya anak 5 atau 6 orang, pasti dia juga sanggup mengajarnya. Oh gak salah saudara sekalian, baik. Saya tanya lagi sama si Enci, Ci kenapa Enci mau sama si engkau? Ya gimana sih Pak, walaupun gak ganteng, tapi pria ini dulu di dalam kumpulan kami pria yang paling pinter. Bukan cuman pinter Pak, rajin kerja. Bukan cuman rajin kerja, orangnya juga ngemong, melindungi sama wanita seperti saya. Ya sudahlah begitu saya dekat dengan dia, hati saya langsung kelepek. Begitu Pak, makanya kami menikah. Nah saudara itu berbagai alasan. Tapi kalau kita mau cermati saudara sekalian, alasan kita memilih pasangan hidup pun kalau alasannya seperti itu saudara, saya mau tanya. Sesungguhnya yang kita cintai pribadinya atau fungsinya? Kita sih ngomong I love you saudara sekalian. Tapi seringkali di balik perkataan aku cinta padamu, yang kita cintai sebenarnya adalah fungsinya seseorang. Dan ketika fungsi itu sudah tidak lagi bisa kita nikmati, banyak orang-orang tertentu yang sudah kehilangan akhirnya kerukunan dan kemesraannya.
Maka itu saudara, sumber kemesraan sejati, sumber kerukunan sejati sebenarnya bukan terletak pada itu. Saudara, maka itu saya tadi ajak saudara baca Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Saudara, Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20 itu dengan jelas berbicara tentang yang namanya kehidupan orang yang dipenuhi oleh roh. Di situ dinasehatkan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu jangan mabuk oleh anggur. Mabuk anggur adalah orang yang digerakkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata roh itu ditulis dengan huruf besar. Berarti menunjuk pada Roh Kudus. Jadi jangan sebagai orang-orang pilihan Allah, anak-anak Allah yang sudah ditebus dan dibaharui oleh Allah, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, hidupnya itu tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsunya seperti orang mabuk. Tetapi dia harus membuka dirinya, menaklukkan dirinya supaya Roh Kudus itu memenuhi kehidupannya. Dia menjadi orang yang penuh dengan roh. Nah, saudara sekalian, penuh dengan roh ini kalau saudara bandingkan kepada ayat paralelnya, Kolose pasal 3 ayat 16, saudara akan melihat satu bentuk ayat paralel yang sama. Di situ diperkatakannya begini, saudara sekalian. Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dapat dengan segala hikmat mengajar, menegur, nyanyikan mazmur, pujian, nyanyian rohani. Dan segala sesuatu yang kamu buat, perbuatlah demi nama Tuhan dan untuk kesenangan Tuhan. Dan kemudian kalau saudara lihat turun lagi ke bawahnya Kolose pasal 3 ayat 18. Di situ juga terjadi hubungan istri, suami, hubungan orang tua, anak, hubungan tuan dan hamba. Jadi saudara sekalian, orang yang penuh dengan Roh Kudus, kalau kita melihat Alkitab, itu adalah orang yang sama dengan orang yang hidupnya dipenuhi oleh firman Kristus dan segala kekayaannya. Itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tanda sejatinya, kalau saudara melihat ayat ke bawahnya, tanda sejatinya dikatakan orang itu hidupnya akan penuh dengan yang namanya pujian kepada Allah. Hidupnya juga akan penuh dengan ucapan syukur. Kalau saudara baca lagi ayatnya, hidupnya juga akan penuh dengan kerendahan hati terhadap orang lain. Nah, saudara, inilah kemudian yang menjadi tanda sejati dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara melihat Alkitab, saudara sekalian, tanda sejati orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah berbagai tindakan keanehan. Bukan, saudara sekalian. Tetapi justru yang akan ditemui adalah berbagai tindakan kesalehan. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Dan praktek kesalehan sejati tersebut itu akan terlihat dari mana? Terlihat di dalam kemesraan hidup dalam berbagai hubungan yang mereka bangun. Itu praktek sejati yang terlihat. Kalau dia adalah seorang istri yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menjadi seorang istri yang terus berjuang demi untuk Kristus supaya menghormati suaminya. Kalau dia adalah seorang suami yang penuh dengan Roh Kudus, hidup penuh dengan perkataan Kristus, dia akan berjuang menjadi suami yang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, bahkan rela mati bagi jemaatnya. Kalau dia sebagai seorang anak yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan hormati orang tuanya demi Kristus. Sekalipun mungkin orang tuanya penuh dengan kelemahan kekurangan. Kalau dia adalah sebagai seorang tua, dia akan berjuang untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Melainkan dia akan berjuang untuk mengajar mereka di dalam hidup takut akan Tuhan. Kalau dia jadi hamba ketika dia bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau dia jadi tuan, dia akan berusaha bagaimana bisa memberikan hamba-hambanya itu damai sejahtera dan menjauhkan diri dari segala ancaman. Saudara lihat terjadi kemesraan di dalam praktek hidup orang-orang saleh yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Disitulah sebenarnya sumber dari yang namanya kerukunan sejati atau kemesraan sejati. Jadi saudara sekalian, kerukunan sejati atau kemesraan sejati hadir bukan dari perasaan nyaman karena dapat menikmati fungsi pasangan kita. Bukan. Melainkan saudara sekalian karena bertumbuhnya karakter Kristus yang kita praktekkan dalam hubungan kehidupan kita.
Itu yang sebenarnya merupakan sumber dari kerukunan yang sejati. Maka ketika seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh firman Kristus, hidupnya itu akan penuh syukur. Hidupnya itu akan penuh kerendahan hati. Hidup penuh syukur dan kerendahan hati itu akan mengalir di dalam kehidupannya ketika ia membangun hubungan-hubungan. Inilah saudara yang akan memampukan orang tersebut untuk melakukan pengorbanan demi mendatangkan kerukunan dan kemesraan dalam hubungan yang ada di dalam dirinya. Sekalipun mungkin ia harus melepaskan semua hak dan kenikmatannya. Saudara, saya teringat pernah baca satu cerita. Betapa bahagianya hati si Pulan saat itu karena dia mendengar kabar bahwa matanya yang buta bisa disembuhkan. Pulan memang masih bisa melihat dunia ini sampai usia 8 tahun. Tapi karena kesalahan pengobatan, dia kemudian sejak usia 8 tahun menjadi buta sampai usianya sekarang sudah mencapai 35 tahun. Saudara bisa bayangkan kehidupan seorang yang buta, susah. Tapi bersyukur si Pulan cukup bahagia karena apa? Ia memiliki seorang istri meskipun dia seorang tunanetra. Kenapa si istri mau sampai dinikahkan seorang tunanetra? Karena si istri juga memiliki cacat tertentu. Ia memiliki wajah yang rusak karena pernah mengalami satu penyakit. Maka wajahnya itu kurang enak untuk dilihat, saudara sekalian. Ya tetapi apa artinya bagi seorang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Bagi si Pulan istrinya itu tetaplah seorang wanita yang membahagiakan dia, yang mengasihi dia, yang menyayangi dia. Dan dia tidak memandang wanita itu dari penampilannya karena dia buta. Maka saudara sekalian ketika Pulan membawa berita gembira ini, mataku bisa disembuhkan. Aku bertemu dengan seorang dokter yang akan menyembuhkan mataku. Oh, berita gembira ini saudara sekalian. Bagi si Pulan itu sangat menyukakan hatinya. Tapi bagi si istri, berita itu adalah satu berita yang sangat menekan jiwanya. Satu sisi memang dia senang kalau suaminya bisa lihat kembali. Tapi di pihak lain ia merasa sangat takut sekali. Ia merasa takut apakah kehidupan keluarga mereka akan bisa tetap berjalan seperti sedia kala dengan penuh kasih dan keharmonisan. Kalau si Pulan itu kemudian bisa melihat dan melihat wajahnya yang buruk. Ia takut perkawinannya itu akan menjadi kandas. Ia takut rumah tangganya itu akan menjadi hancur. Ia takut bagaimana kalau nanti si Pulan itu bisa melihat wajahnya dan kemudian meninggalkannya. Ia takut kalau nanti suaminya tidak bisa mengasihinya lagi. Bahkan ia berdoa kepada Tuhan mohon pengampunan dosa. Kenapa saudara sekalian? Karena ia merasa begitu bersalah. Sebab ia tidak mampu berbagi rasa dan turut merasakan perasaan gembira bersama suaminya. Dia merasa dia terlalu egois dengan perasaan takutnya itu. Karena ia terlalu mengasihi suaminya. Nah saudara sekalian, semakin mendekati hari Ahadnya, pelaksanaan pengobatan itu, si Pulan hatinya makin gembira. Tapi si istri justru hatinya itu semakin takut. Perasaan takut ini dan perubahan dari si istri itu bisa dirasakan oleh si Pulan. Istrinya yang dulu gembira, sekarang itu seperti orang yang menjadi pendiam. Kurang bersemangat di dalam menjalani hidup dan suka murung dan suka melamun. Kalau ditanya tiba-tiba kaget dan jawabnya itu tidak sesuai dengan apa yang ditanya. Si Pulan bisa rasakan itu. Maka saudara sekalian ketika hari H si Pulan akan berangkat untuk berobat. Bel itu ditekan berbunyi, si Pulan jalan keluar untuk pergi bersama orang yang menjemputnya. Si istrinya tidak sanggup lagi untuk mengantar si Pulan keluar. Karena apa? Begitu takutnya dan dia sudah tidak bisa lagi menahan rasa takut itu. Maka yang dilakukan dia membiarkan suaminya itu pergi keluar. Sementara dia masuk ke dalam kamarnya berlutut di samping ranjang pengantinnya. Dia berdoa di sana dengan bercucuran air mata membasahi ranjang itu. Saudara sekalian ketika dia lagi berdoa begitu sungguh-sungguh saudara sekalian. Dengan air mata terurai, tiba-tiba dia merasakan kepalanya itu dijamah oleh sebuah jamahan tangan.
Dan kemudian tangan itu membelai kepala itu dengan lembut. Saudara, dia begitu kaget. Dia pikir jangan-jangan ini malaikat Tuhan yang ingin menguatkan saya. Maka dia nengok ke belakang. Saudara, betapa kagetnya ketika dia nengok ke belakang, saudara sekalian. Ternyata yang berdiri di belakang itu adalah sipulan suaminya. Sambil tetap membelai kepala istrinya itu, sipulan itu berkata, "Ma, saya tidak jadi pergi. Saya telah membatalkan jadwal operasinya. Bagi saya, kasih sayangmu adalah jauh lebih indah dan lebih berharga daripada bisa melihat. Biarlah saya tetap buta sampai dengan akhir ajal saya. Yang penting kita bisa berkumpul dengan penuh kasih sayang untuk selama-lamanya." Saudara lihat, cinta memberi pengorbanan. Itu cinta sejati. Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa jatuh cinta itu buta. Tetapi bagi sipulan yang memiliki cinta sejati, rela buta itu cinta. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Hari ini kita sudah menjadi inisiator belum untuk terjadinya kerukunan dalam hidup keluarga kita? Pengorbanan apa yang saudara dan saya sedang lakukan dan perjuangkan demi kebaikan pasangan kita atau keluarga kita? Oh saudara, kalau kita mikir tidak ada pengorbanan, ternyata yang ada adalah kita terus menuntut hak-hak kita. Wah saudara sekalian, berarti saudara dalam pandangan saudara hidup rukun bukanlah hal penting dalam hidupmu. Maka jika hidup rukun itu tidak penting, bagaimana mungkin bisa hadir kemesraan dalam hubungan keluarga? Kalau hidup rukun itu tidak penting, bagaimana Tuhan mau mencurahkan berkat yang adalah kehidupan selama-lamanya itu dalam hidup saudara? Saudara, mari kita pikir, hari ini kita menjadi orang-orang yang rela melepaskan hak atau orang yang selalu menuntut hak? Saudara, kapan terakhir kita melakukan pengorbanan bagi keluarga kita? Saudara, kalau kita begitu sulit menjawabnya, kapan kita terakhir melakukan pengorbanan? Jangan-jangan saudara sekarang, selama ini kita bukan orang yang hidup di dalam kepenuhan roh dan firman Kristus. Melainkan orang yang hidup dengan penuh keegoisan diri dan selalu menuntut hak kita seperti orang yang mabuk anggur. Saudara, bagaimana kehidupan kita? Bukankah saudara dan saya itu adalah umat tebusan Allah yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus? Iya, saudara sekalian. Iya. Kalau saudara dan saya adalah umat tebusan Kristus, kita harus hidup seperti Kristus. Saudara, bagaimana Kristus hidup, saudara? Alkitab dengan jelas mengatakan, saudara sekalian, Kristus yang adalah Allah itu menanggalkan kealahannya, kemudian mengambil rupa untuk menjadi manusia. Demi apa, saudara sekalian? Demi untuk menciptakan kemesraan hubungan antara Allah yang suci dengan kita yang berdosa. Untuk bisa ada jalan itu, dia tanggalkan haknya, dia kekang keilahiannya, dia turun ke dalam dunia. Saudara, itu pengorbanan yang luar biasa, saudara sekalian. Bukan hanya itu, saudara, dia turun lahir bukan di istana, tapi lahir di kandang domba. Demi untuk saudara dan saya. Lahir di palungan yang begitu kotor, demi untuk membersihkan hati saudara dan saya yang begitu kotor dari dosa-dosa ini. Supaya hubungan yang mesra antara kita yang berdosa dengan Allah yang kudus itu bisa tercipta. Tapi tidak murah juga harganya, tidak berhenti sampai di kandang domba. Besar dia menyelusuri jalan menuju yang namanya Yerusalem dan Golgota. Itu yang Yesus lakukan. Di Golgota saudara sekalian dia berikan dirinya. Terima segala sesuatu yang begitu menyakitkan bagi dirinya sampai terpantek di atas kayu salib. Demi apa? Demi terciptanya hubungan mesra saudara dan saya dengan Allah yang suci. Yesus lakukan itu. Pengorbanan yang habis-habisan untuk orang yang tidak layak seperti saudara dan saya. Nah saudara sekalian, jika demikian, kalau kita sudah ditebus dengan pengorbanan Tuhan yang begitu besar, terlalu beratkah bagi kita untuk menyangkal diri dan menyalibkan segala keegoisan kita demi Kristus yang tersalib itu. Supaya apa? Supaya hal yang baik, yang indah di matanya,
yaitu hidup rukun dalam komunitas Kristen yang paling kecil, yaitu keluarga, bisa terjadi. Terlalu beratkah dan terlalu mahalkah harganya untuk kita bayar? Saudara, kalau saudara rasa berat, pikir pengorbanan Tuhan. Di salib, Tuhan Yesus itu sudah membayar di muka untuk semua pengorbanan yang kita lakukan bagi orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Terlalu beratkah? Ingat, untuk semua penyangkalan diri dan salib kita, Kristus telah membayarnya di muka. Saudara perhatikan, jadilah seperti Kristus. Manusia selalu berebut hak, maka perang terjadi. Kristus melepaskan hak, maka damai sejahtera terjadi. Saudara, memang kita tidak mampu untuk menjalani hidup dengan cara ilahi seperti itu. Namun saudara sekalian, jangan pernah lupa, ada Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang hadir. Tinggal masalahnya, maukah hidup kita ditaklukkan di hadapan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita dan memampukan kita untuk menjadi agen-agen perubahan yang mendatangkan shalom, damai sejahtera, kerukunan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Saudara, hari ini firman Tuhan ajarkan kita dua hal penting. Yang pertama, tersedia berkat kehidupan bagi orang-orang yang hidup rukun. Yang kedua, hidup penuh dengan Roh Kudus adalah sumber kerukunan, sumber kemesraan sejati. Saudara, berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar firman, tetapi mereka yang melakukannya juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan dipermuliakan, hidup saudara dan saya diberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pimpin kami untuk menjadi agen-agen perubahan yang membawa kerukunan di tengah-tengah keluarga yang mungkin penuh dengan yang namanya perceraian, penuh dengan yang namanya pertengkaran. Pimpin kami Tuhan. Seandainya kami harus memikul salib dan menyangkal diri demi hal itu, Tuhan kuatkan kami dan ingatkan kami untuk semua itu Tuhan sudah bayar di muka. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami berkati setiap keluarga yang hatinya dipautkan ke dalam firman-Mu dan berkomitmen untuk melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Waktu berlalu dengan cepat sekali dan tak terasa, minggu depan kita telah memasuki bulan Desember. Bulan Desember mengingatkan kita akan kelahiran Tuhan Yesus. Satu peristiwa yang membawa sukacita dan pengharapan bagi dunia. Maka dalam rangka memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, GKA Gloria akan mengadakan kebaktian dan perayaan Natal gabungan pada hari Jumat 25 Desember jam 9 pagi. Kebaktian ini akan diadakan secara live streaming melalui channel YouTube GKA Gloria atau link-link yang akan dibagikan kepada jemaat. Panitia Natal telah menyusun satu rangkaian acara yang menarik dan firman Tuhan akan disampaikan dalam dua bahasa. Mohon jemaat dapat mengikuti kebaktian dan perayaan Natal ini dengan sukacita. Yang berikutnya adalah tentang persembahan Natal. Sehubungan dengan Natal, kami mengajak jemaat dapat memberikan persembahan Natal sebagai ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan dan kasih Tuhan kepada kita sepanjang tahun 2020. Persembahan Natal dapat ditransfer ke rekening BCA GKA Gloria berikut ini.
atau ke rekening masing-masing gereja dengan memberikan keterangan persembahan Natal. Jemaat juga bisa datang ke gereja dan memasukkan amplop persembahan Natal ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja masing-masing. Pada akhirnya kami juga ingin umumkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2021, GKA Gloria akan mengadakan kebaktian pembukaan tahun pada jam 9 pagi secara online dalam 2 bahasa. Kemudian kebaktian minggu pertama, yaitu 3 Januari 2021, kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam 3 kali kebaktian umum, jam 7, jam 9, dan jam 11. Kiranya jemaat bisa mengambil roti dan anggur di gereja masing-masing. Demikian pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita meresponi firman Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur kita. Mari kita memberi persembahan dengan cara yang telah tertera di layar. Kita pujikan pakai hidupku ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan, digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji, memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu, bagi-Mu ku relakan. Pakai hidupku, oh Tuhan. Pakai hidupku, oh Tuhan. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu, bagi-Mu ku sembahkan, bagi-Mu ku sembahkan, bagi-Mu ku sembahkan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat bagi kami semua. Pada saat ini kami telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau pakai persembahan ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan tolong berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya
Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah demi anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengudusan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Carilah dan akan kau temukan. Bajak laut itu keren dan luar biasa. Ketemu emas ya? Kok kayaknya beneran ada ya? Selamat datang di Treasure Island. Oh no! Ayo keluar, Lost Pirate! Adik-adik jangan lupa tanggal 10 sampai 12 Desember 2020 pukul 4:30 sore. Sekolah Minggu GKA Gloria Kota Satelit mempersembahkan sebuah drama musikal yang berjudul Treasure Island. Saksikan drama musikal ini dan adik-adik juga bisa mendapatkan harta yang sangat berharga itu. yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang